tahapan terkait pengawasan, terkait dengan bentuk dan susunan laporan dan sebagainya. Jadi ini hierarki yang ada di negara kita untuk peraturan perundang-undangan. Jadi paling tinggi Undang-Undang Dasar, kemudian ada keputusan MPR, ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang. Nah, dari undang-undang ini di bawahnya biasanya kalau terkait industri atau terkait profesi aktuaris adalah POJK, SEDK maupun SE Kepala Eksekutif. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang bahan terjemahan tadi. Oke, itu sudah disebutkan juga ya, ada badan dikembangkan oleh badan legislatif. Tadi sudah saya sebutkan, undang-undang itu yang menyusun pemerintah dan DPR ya, badan legislatif. Jadi antara eksekutif dan legislatif. Kemudian di sini disebutkan mengenai hukum perdata, yaitu hukum primer cenderung lebih rumit daripada hukum dalam sistem hukum umum. Aktuaris yang memahami hukum perdata mungkin menganggap dokumen hukum umum tidak jelas dan kurang spesifik. Misalnya, mungkin ada persyaratan umum untuk bersikap hati-hati dengan sedikit penjelasan. Nah, di sini disebutkan ada pengecualian ya di luar, yaitu adanya keputusan pengadilan dan presiden. Di sini disebutkan tidak dapat dihindari ada perselisihan atau ketidakpastian yang muncul di bawah hukum atau mengenai makna yang tepat dari hukum dalam situasi tertentu. Hal ini dapat dirujuk ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Pengadilan mungkin memiliki kebiasaan mencatat keputusan yang memberikan presiden untuk kasus di masa depan yang sifatnya serupa. Dengan cara ini, hukum yang berlaku dapat berkembang karena kasus-kasus serupa disesuaikan dari waktu ke waktu. Sifat presiden yang mengikat dari keputusan merupakan bagian dari hukum umum dan bukan merupakan fitur kuat dari sistem hukum yang didasarkan pada Kode Napoleon. Saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba ke sana arahnya. Jadi begini, di asuransi terutama dalam perhitungan biasanya dalam perhitungan klaim yang dilakukan oleh loss adjuster biasanya ada selisihan itu loss adjuster yang mewakili tertanggung dan loss adjuster yang mewakili perusahaan asuransi atau penanggung. Nah, ini biasanya akhirnya ujungnya ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan mana yang benar dari perhitungan baik loss adjuster tertanggung atau loss adjuster penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Bahkan biasanya ada loss adjuster satu pihak lagi, yaitu pihak loss adjuster dari reasuransi. Mereka juga biasanya melakukan perhitungan. Dan ini biasanya akan terjadi ketidaksamaan ya. Maksudnya perbedaan antara ketiga loss adjuster itu. Dan akhirnya nanti ke pengadilan dan pengadilan yang memutuskan yang mana di antara ketiga loss adjuster itu yang paling benar atau diakui sebagai pedoman untuk menghitung klaim yang diajukan oleh tertanggung. Karena biasanya di situ ada penafsiran mengenai beberapa penjelasan yang ada di polis asuransi. Ini terutama untuk asuransi umum. Kalau asuransi jiwa mungkin besar nggak ada masalah karena benefitnya kan sudah jelas di polis, sudah disebutkan berapa nilainya. Tapi kalau asuransi umum ini yang biasanya menimbulkan sedikit perbedaan perhitungan dari loss adjuster baik loss adjuster tanggung, penanggung atau reas. Dan mereka biasanya masing-masing punya argumen yang kuat untuk menyampaikan hasil perhitungannya. Dan ini biasanya pengadilan yang akhirnya berapa nilai
klaim yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi atau berapa nilai yang harus dibayar oleh perusahaan reasuransi. Ya. Nah, di sini ada disebutkan mengenai jenis hukum ya, ada hukum pidana, perdata, dan hukum ekuitas. Ada tiga hal. Yang pertama hukum pidana biasanya terkait dengan kejahatan terhadap masyarakat atau negara. Hukuman untuk pelanggaran undang-undang ini dapat mencakup hukuman penjara dan denda. Hukum pidana ini tidak Hukum pidana tidak biasanya memberikan ganti rugi khusus kepada pihak yang dirugikan. Sebaliknya kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap premis fundamental yang mendasari negara didirikan dan masyarakat beroperasi. Ini yang sebabnya hukuman seperti denda kepada negara itu sendiri atau hukuman penjara biasanya dijatuhkan oleh negara. Jadi untuk tindakan pelanggaran pidana biasanya dilakukan hukuman penjara atau ganti rugi, pembayaran ganti rugi. Makanya orang sering disebut melakukan tindak pidana, itu pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua yaitu hukum perdata, sebaliknya dapat memberikan kompensasi melalui pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tindakan hukum perdata biasanya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan pribadi. Akibatnya tidak ada peran formal bagi negara dalam tindakan tersebut. Badan pemerintah dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam sengketa perdata dan kan hukum perdata terhadap entitas yang mereka awasi. Ciri umum dari jenis hukum ini adalah perlunya tanggung jawab atau cedera kerugian sebagai dasar untuk ganti rugi yang akan diberikan. Jadi kalau perdata biasanya terkait dengan ganti rugi, ya. Tapi kalau pidana biasanya dengan hukuman, ya, penjara atau denda yang tidak besar. Tapi kalau perdata biasanya terkait ganti rugi. Nah, ada satu lagi di sini yaitu hukum ekuitas. Ini disebutkan satu pihak dapat membatasi atau memaksa tindakan pihak lain. Misalnya pihak X dapat mengajukan permohonan putusan pengadilan yang mengamankan perintah pengadilan bahwa pihak Y harus berhenti melakukan sesuatu yang melanggar hak hukum X dan menyebabkan kerugian pada X. Tidak seperti hukum pidana atau perdata, hukum ekuitas dapat memberikan dasar untuk intervensi sebelum tindakan atau kerugian tertentu benar-benar terjadi. Jadi ini bukan hukuman penjara atau denda, tapi ini adalah eh, eh, seperti larangan ya, larangan satu pihak kepada pihak lain yang mungkin sifatnya merugikan, mungkin seperti persaingan usaha dan sebagainya ya. Ini hukum ekuitas. Saya sudah mencoba mencari untuk hukum ekuitas ini contohnya ya. Sebentar, saya share lagi sedikit ini. Terkait hukum ekuitas. Ini disebutkan di satu artikel, hukum ekuitas adalah sistem hukum yang berasal dari pengadilan tinggi Inggris dan terdiri dari aturan doktrin dan prosedur hukum yang formal dan mapan. Hukum ekuitas bersifat untuk melengkapi, membantu, atau mengesampingkan hukum umum dan perundang-undangan. Ini salah satu contoh di sini, kalau di Indonesia adalah dalam undang-undang mengenai pasar modal, efek bersifat ekuitas. Ini mungkin agak beda ya, karena ini efek yaitu terkait dengan saham yang bersifat ekuitas ya. Ini agak beda memang saya dapatnya. Ini bahwa disebutkan bahwa pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSE harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Tapi ini mungkin agak beda. Nah, yang di bawahnya mungkin. Ekuitas dalam bahasa Inggris atau hukum Amerika yaitu kebiasaan pengadilan di luar hukum umum atau hukum tertulis. Ekuitas memberikan solusi dalam situasi di mana presiden atau hukum perundang-undangan mungkin tidak berlaku atau tidak adil. Jadi ini tambahan mungkin ya. Pada era ke-13 pengadilan hukum
umum Raja Inggris sebagian besar membatasi ganti rugi yang tersedia dalam kasus perdata pada pembayaran ganti rugi dan pemulihan kepemilikan properti. Mereka menolak untuk memperluas dan mendiversifikasi jenis ganti rugi mereka untuk memenuhi kebutuhan situasi baru dan lebih kompleks. Para penggugat yang kecewa telah beralih ke raja dengan petisi untuk keadilan karena pengadilan tidak memberikan ganti rugi atau tidak efektif. Petisi ini dirujuk ke kanselir yang merupakan menteri utama raja. Pada tahun-tahun awal abad ke-14, petisi-petisi tersebut diberikan langsung kepada kanselir dan pada pertengahan abad itu, pengadilan kanselir diakui sebagai pengadilan yang baru dan berbeda. Perkembangan ini mengakibatkan terbentuknya upaya hukum baru yang adil dan oleh kanselir. Berikutnya adalah beberapa hal yang mewakili. Pelaksanaan kontrak secara spesifik di mana korban pelanggaran dapat memaksakan pelaksanaan yang dijanjikan secara tepat jika ganti rugi merupakan pengganti yang buruk, seperti dalam kontrak untuk menjual tanah dan barang bergerak yang unik. Penegakan perwalian di mana seorang yang telah diberi hak milik atau atas properti untuk mengelolanya bagi orang lain diharuskan untuk memenuhi kewajiban fidusianya. Pemerintah untuk mencegah ancaman dalam kesalahan yang terus berlanjut seperti perusahaan pohon peneduh yang tak ternilai milik penggugat, restitusi manfaat yang diperoleh secara melawan hukum, dengan penyerahan paksa keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, untuk mencegah pengayaan yang tidak adil, koreksi dan penggunaan instrumen tertulis karena kesalahan dan pernyataan yang keliru, dan ekuitas penebusan yang memungkinkan pemberi hipotek yang lalai untuk mengklaim kembali tanahnya jika ia menyerahkan pokok dan bunga dalam waktu yang wajar. Setelah penyitaan dan upaya hukum baru yang adil tersebut kontras dengan kekakuan sempit dari upaya hukum umum. Ini mungkin kalau di asuransi mungkin kalau menurut pendapat saya adalah bahwa hukum ekuitas ini artinya bahwa ganti rugi dari perusahaan asuransi itu tidak bersifat memberikan keuntungan yang berlebih kepada pemegang polis ya, dan sebaliknya ya, tidak berkurang dari hak bertanggung. Mungkin itu ekuitas ya. Saya nggak tahu di prinsip asuransi salah satunya apa ya, prinsip apa yang tidak apa istilahnya, tidak boleh, asuransi itu tidak boleh memberikan atau tidak boleh dianggap sebagai mengambil keuntungan, apa ya namanya istilahnya, indemnity ya kalau nggak salah ya, indemnity ya. Ya. Jadi prinsipnya kan itu, orang ikut asuransi tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi apa tertanggung hanya memperoleh haknya sesuai dengan kerugian yang terjadi kan gitu, indemnity ya. Jadi mungkin ke sana arahnya ya bagi asuransi ya, kuitas ini. Jadi hak-hak dari orang, atau ini kalau dari cerita ini tadi misalkan orang menyewakan tanah ya, kepada pihak lain, setelah dikembalikan ya haknya, tanah itu nggak boleh menjadi berubah ya mungkin. Awalnya misalkan ya tadi sebutkan ada pohon ya harus ada pohonnya seperti semula ya kan. Kecuali memang ada penjelasan yang bisa diterima, misalkan pohon itu kena petir kan mati ya pohonnya misalkan. Tapi selama pohon itu tidak bisa dirawat yaitu tidak ada kerusakan ya nggak boleh misalnya yang nyewa itu nebang pohonnya ya kan untuk eh, digunakan untuk apa keuntungan pribadi ya, dari penyewanya. Mungkin itu salah satunya. Atau bangunan, orang mengubah bentuk bangunan dari penyewa, ya kan? Ini mungkin nggak boleh. Kalau dulu sewa awal kamarnya ada 3 ya kembali setelah selesai disewa kamarnya ada 3 balik lagi ya, kamar mandinya ada 2 ya 2 gitu. Itu bentuk bentuk termasuk bentuk bangunannya nggak boleh diubah. Mungkin ekuitas itu. Bukan ekuitas modal ya, ekuitas ini persamaan dari awal ke setelah selesai.
Sama juga dengan di asuransi. Orang ikut asuransi bukan berarti mencari untung, tapi mengembalikan dari kerugian yang terjadi. Kalau kerugiannya misalkan 1 juta, yang dibayar asuransi ya 1 juta, nggak boleh jadi 1,5 juta. Ya. Misalkan mobil itu diganti apa, ada kerusakan catnya, warnanya, terus kualitas catnya ya harus sesuai dengan yang sebelumnya. Nggak boleh minta ganti yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya. Sebenarnya sih kalau secara umum prinsipnya jelas, kalau orang misalkan kehilangan motor ya yang diganti motor. Ya harus nanti ya motor Honda, nggak yang hilang motor Honda nanti minta gantinya motor yang lebih mahal gitu ya kan. Honda Beat mintanya gantinya Honda PCX gitu ya kan, nggak mungkin juga ya kan. Mungkin prinsipnya itu ekuitas ya. Ya, saya kembali ke yang tadi. Ini saya sebutkan cakupan undang-undang mempengaruhi sektor keuangan dan pekerjaan aktuaris, itu terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua menjaga persaingan di pasar ya. Kalau di kita kan ada apa, lembaga yang mengatur mengenai persaingan usaha ya. Apa namanya? Eh, KPPU, Komin, yang kau itu ada ya. Jadi ada supaya persaingan itu persaingan usaha itu tidak berlebihan atau dijaga supaya persaingan usaha itu tidak apa, semaunya sendiri. Kemudian penjualan produk keuangan ini kalau di asuransi sudah jelas ya, ini produk asuransi ya. Ini sebutkan bahwa cukup dan perwakilan lainnya. Jadi kalau ini seperti penjualan produk asuransi terutama itu sudah diatur bahwa produk itu misalkan harus dilaporkan, bahkan harus disetujui ya. Tapi mungkin ke depan infonya cukup dilaporkan, tidak perlu disetujui. Kemudian yang keempat, pelaksanaan bisnis dengan pelanggan, baik di tempat penjualan maupun sebelum penjualan dan selama produk berlaku atau terkait dengan penyelesaian klaim. Kemudian isi kontrak produk keuangan, ini khususnya kontrak asuransi, dan dalam banyak kasus kontrak untuk produk yang menyediakan kredit. Nah ini mungkin kalau terkait isi kontrak produk keuangan, yaitu terkait mengenai apa-apa yang tercantum di dalam polis ya. Di kontrak asuransi kan biasanya semua tertuang di dalam polis asuransi. Nah ini sekarang sudah digalakan bahwa polis itu misalkan ukuran hurufnya juga diatur ya supaya calon tertanggung bisa membaca secara jelas isi dari polis. Meskipun nantinya mungkin ke depan kita juga polis itu ada yang dalam bentuk digital ya, dalam arti bentuknya polis nggak perlu hard copy tapi cukup soft copy. Nah sebenarnya lebih menguntungkan kalau menurut saya, karena kalau soft copy berapapun ukurannya hurufnya nanti bisa di zoom ya, diperbesar, yang nggak jelas jadi jelas. Kalau dulu kan dalam bentuk hard copy gitu, hurufnya kecil-kecil ya sudah orang nggak bisa baca. Jadi mungkin yang punya alat pembesar ya. Dulu kan ada kaca pembesar, tapi kan nggak semua orang punya. Oh, sekarang dalam bentuk soft copy menurut saya lebih menguntungkan karena orang bisa lihat. Kalau dibuat kecil ya bisa dibesarkan hurufnya. Ya, kalau soft copy tinggal fontnya aja diganti, dibesarkan, gampang.
atau di zoom digedein supaya jelas. Itu isi kontrak produk keuangan yaitu polis ya, terutama untuk asuransi. Kalau dana pensiun ya mungkin peraturan dana pensiunnya seperti apa dan juga arahan investasinya seperti apa. Ini saya sekarang sudah dalam bentuk soft copy semua sekarang. Orang bisa lihat di websitenya, bisa download di situ, bisa dibuka dan sebagainya. Saya kira lebih mempermudah. Kemudian yang keenam, kelas asuransi tertentu yang mungkin memerlukan perlakuan khusus. Nah, ini mungkin untuk produk-produk asuransi yang bukan tradisional ya, kalau asuransi jiwa ya. Mungkin yang PAID atau yang dikaitkan dengan investasi ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu. Saving plan atau apa, yang lebih ini lagi apa namanya, produk asuransi, saya lupa namanya istilah. Jadi ini kelas asuransi tertentu yang mungkin memerlukan perlakuan khusus. Karena kalau asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini memang ada aturannya khusus ya. Biasanya produknya itu asuransi endowment ya, bukan asuransi berjangka atau asuransi seumur hidup. Dan juga mengenai berapa tingkat bunga yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi terkait hasil investasinya. Kemudian ke-8, kewajiban tanggung jawab yang berkaitan dengan fidusi penyedia atau penerima manfaat atau pada profesional seperti aktuaris untuk bertindak demi kepentingan baik orang lain. Nah, ini terkait dengan apabila terjadi klaim, siapa yang berhak mendapatkan eh, klaimnya tersebut ya, ahli warisnya siapa. Ya, kalau misalkan ahli warisnya anak-anak, mungkin akan mewakili anak-anak tersebut. Kemudian perpajakan, biaya retribusi dan biaya lainnya. Sudah biasa. Kemudian tunjangan jaminan sosial oleh pemerintah, mungkin terkait asuransi sosial. Kita ada BPJS ketenaga kerjaan, ada BPJS kesehatan. Ya. Kemudian yang ke-11, dampak tidak langsung dari undang-undang sosial lebih luas seperti anti diskriminasi dan hukum keluarga. Jadi, kita mungkin ini nggak terlalu jadi ini karena nggak ada mengenai anti diskriminasi di kita, mungkin masalah diskriminasi nggak terlalu masalah. Kalau di luar mungkin antara kulit hitam dan kulit putih dibedakan dan sebagainya. Ini ada jenis regulasi dan tujuan pemerintah kait perpajakan, kemudian pasar dan perusahaan. Disebutkan bahwa sebagai kemukakan bahwa agar sektor keuangan beroperasi secara efisien, pemerintah harusnya mengizinkan pasar keuangan beroperasi secara bebas. Carmichael memberikan ringkasan bermanfaat dari ini menjelaskan lebih detail dalam Carmichael dan Pomerleano. Ia berpendapat bahwa selain peraturan untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuan sosial, regulasi sektor keuangan bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar, yaitu menangani situasi di mana pasar tidak beroperasi dengan efisien dan kompetitif. Ya, kenapa di Indonesia dibentuk OJK? Tujuannya di sini, yaitu untuk mengawasi pasar jasa keuangan ya terutama agar beroperasi secara efisien dan kompetitif, persaingannya secara sehat. Makanya diatur juga misalkan di asuransi mengenai eh, tarif premi sehingga premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung tidak terlalu tinggi atau sebaliknya tidak terlalu rendah sehingga eh, kompetensinya lebih sehat. Kalau tidak diatur nanti ada perusahaan menjual produk asuransi umum dengan premi yang sangat rendah itu tidak masuk akal.
Mereka hanya yang penting bisa jualan. Ini yang nggak bisa. Memang meskipun ada OJK selama ini juga tidak otomatis ya industri kita menjadi apa menjadi otomatis bagus ya karena di balik pengawasan itu juga masih banyak orang yang melakukan tindak apa istilahnya melanggar peraturan yang sudah ada ya baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kasus di perusahaan asuransi ini biasanya ini adalah eh, eh, dilakukan oleh para direksi atau komisaris yang tidak bertanggung jawab ya terhadap keberlangsungan perusahaan karena uang atau aset perusahaan disalahgunakan oleh direksi atau komisaris. Nah mereka kan sebenarnya eh, industri jasa keuangan kan sifatnya mengumpulkan uang masyarakat. Begitu uang terkumpul, ini yang harus diawasi sebenarnya. Karena uang yang terkumpul itu tujuannya kan untuk membayar kewajiban kepada bertanggung untuk perusahaan asuransi atau peserta untuk dana pensiun ya. Atau kepada eh, perusahaan yang dijamin kalau terjadi kegagalan. Nah, ini yang kadang memang masih juga beberapa pihak mungkin kalau disebut bahasa ininya oknum ya yang kadang menyalahgunakan itu. Dan juga ketidakprofesionalan mereka dalam mengelola terutama terkait investasi ya. Karena perusahaan-perusahaan jasa keuangan ini kan sifatnya beroleh returnnya adalah dari investasi. Mereka mengumpulkan uang, uang itu digunakan untuk diinvestasikan, baik investasi di eh, sektor yang langsung dalam arti produksi barang ya, manufaktur maupun secara tidak langsung. Nah ini eh, karena kalau perusahaan manufaktur langsung mengumpulkan uang masyarakat kan nggak mungkin. Jadi mereka pasti akan mendapatkan dana atau modal dari bank atau asuransi ya, dari dana yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Makanya perusahaan jasa keuangan ini yang harus diawasi dalam hal investasi itu. Nah ini di sini disebutkan mereka berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa pasar akan memberikan tingkat perlindungan konsumen yang diinginkan. Ya makanya di OJK juga ada aturan atau POJK mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya hak-hak dari konsumen yaitu pemegang polis untuk asuransi atau nasabah bank dan sebagainya mendapat perlindungan mengenai hak-haknya. Jadi kalau perbankan ada lembaga penjamin simpanan, ada LPS. Nah, asuransi mungkin sebentar lagi ada LPP ya, lembaga penjamin polis yang kelihatannya sudah mendekati terbentuknya lembaga penjamin polis. Tapi kemungkinan nanti jadi atau disatukan dengan LPS yang sudah jalan selama ini. Jadi kalau LPS lembaga penjamin simpanan, kalau LPP adalah lembaga penjamin polis ya. Jadi kalau ada perusahaan asuransi yang gagal bayar, nanti polisnya ditanggung oleh lembaga penjamin polis ya. Kalau terjadi klaim ya, jadi perusahaan asuransi nanti selain membayar premi ke kayak asuransi, mereka juga mungkin dikenakan premi untuk eh, lembaga penjamin polis agar kalau terjadi kegagalan pembayaran klaim, maka lembaga penjamin polis yang akan menanggung. Ini disebutkan, jika demikian, maka kerangka kegagalan pasar adalah titik awal yang berguna untuk menganalisis beberapa jenis regulasi utama.
isu regulasi lainnya tidak sesuai dengan kerangka. Nah, ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Ya, jadi tadi mengenai lembaga penjamin polis ya, yang akan segera terbentuk mungkin tahun depan mungkin, karena kelihatannya sudah final. Sebenarnya harusnya 3 tahun setelah Undang-Undang Perasuransian waktu itu, amanatnya di undang-undang itu. Kalau Undang-Undang Perasuransian yang terakhir kan tahun 2014, harusnya 2017 sudah terbentuk, tapi ternyata sampai sekarang belum terbentuk karena banyak kendala ya. Nah, ini kan ini perilaku anti persaingan. Ini kan praktek anti persaingan usaha dapat dianggap sama relevannya bagi pasar keuangan dan pasar lain. Akibatnya regulator untuk regulasi anti monopoli atau kok diulang lagi, mungkin memiliki kewenangan di semua pasar atau mungkin bertanggung jawab atas sektor keuangan. Nah, ini memang yang kita kehendaki bahwa monopoli itu jangan sampai terjadi ya. Pasar retail untuk beberapa produk keuangan mungkin tidak terlalu terpengaruh tekanan persaingan dibandingkan pasar lain. Ini ada alasannya, produk dan riset wajib masuknya pasar dapat dibatasi atau tunduk pada hambatan yang tinggi. Ini mengenai monopoli ini memang harusnya tidak terjadi ya di kita. Kemudian pengganti produk mungkin tidak tersedia atau tidak diizinkan. Mungkin kalau teman-teman tahu yang masih sangat dominan di kita di luar sektor keuangan ya, monopoli yang mungkin masih ini adalah terkait obat-obatan ya, karena ini juga persaingannya agak kurang sehat juga sebenarnya. Karena juga sebenarnya pengaruh dari budaya kita ya. Kalau di masyarakat kita, orang kalau sudah suka satu obat ya, mau obat itu manjur atau enggak ya, pasti belinya kalau sakit ya obat itu gitu. Ya kan? Ini yang agak susah gitu. Kemudian regulasi disebutkan pelanggaran pasar, pasar sekunder yaitu pasar untuk membeli dan menjual sekuritas keuangan yang ada diatur untuk ini. Nah, tadi mungkin saya sempat menyebut mengenai saham. Ini adalah pasar sekunder. Nah, dia biasanya dipasarkan di bursa efek ya. Gitu. Ini sebutkan pasar primer yang melibatkan penerbitan sekuritas keuangan baru tunduk pada aturan pembukaan pasar untuk memastikan bahwa calon pembeli dapat membuat keputusan yang tepat. Jadi pasar primernya adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, pasar sekundernya adalah bursa efek ya yang melakukan transaksi dari saham-saham yang sudah diterbitkan. Regulasi juga dapat dikaitkan dengan kelayakan dan kepatuhan pemain berpartisipasi dalam pasar. Dalam konteks ini kelayakan dan kepatuhan berarti kedudukan etis, kondisi keuangan, kompetensi dalam memahami fitur produk yang disediakan, dan kompetensi dalam membuat rekomendasi tentang produk mana yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya. Peraturan pengungkapan dapat mencakup ketentuan tentang cara pengungkapan informasi untuk meningkatkan kemampuan nasabah yang kurang melek finansial dalam membuat perbandingan. Ya, di kita memang tingkat literasi masyarakat ya dalam pemahaman keuangan masih sangat rendah. Kadang saya berpikir karena memang secara umum masyarakat kita kan tingkat pendidikannya masih rendah. Ya. Mungkin dari seluruh penduduk kita di Indonesia ini yang sampai level kuliah seperti kalian ya mungkin hanya 20% ya dari jumlah orang yang mungkin harusnya kuliah. Ya. Mereka-mereka yang sudah lulus SMA mungkin hanya seperlimanya yang bisa lanjut ke perguruan tinggi. Yang sisanya ya sudah mereka langsung bekerja atau pengangguran malah ya, kalau nggak dapat kerja. Jadi memang tingkat pendidikan kita masih rendah, relatif masih rendah.
karena memang masih sangat sedikit jumlah sarjana di kita masih sangat sedikit. Ya beruntunglah kalian yang bisa kuliah. Dan kalian bisa melihat juga teman-teman kalian yang mungkin dulu bareng lulus SMA, sebagian besar mungkin ya udah pada bekerja atau mungkin udah berkeluarga ya kan. Sehingga tingkat pendidikannya ya ya sudah sampai situ aja, cuma sampai SMA. Atau mungkin kuliah tapi ya bukan S1, diploma ya, D1, D2 dan sebagainya. Cuma mereka apalagi yang di daerah itu sangat sedikit yang mencapai kuliah sampai perguruan tinggi. Saya aja terus terang dari teman satu kelas mungkin di SD itu hanya 3 orang yang sampai kuliah sarjana. Yang lainnya ya ya sudah mereka mungkin hanya sampai SMP, ada yang cuma sampai SMA. Setelah itu ya bekerja serabutan lah mereka. Jadi sangat sangat sedikit gitu, yang bisa mencapai ke perguruan tinggi atau berpendidikan tinggi. Hanya bersyukurlah kalian yang sudah bisa kuliah. Ini informasi asimetris dalam beberapa kasus, bahkan dengan pengungkapan informasi yang luas, pembeli dan penjual produk keuangan mungkin tidak berada pada posisi yang setara. Nah, biasanya yang penjual ini yang punya informasi kan. Nah, pembeli ini yang sebenarnya butuh informasi mengenai produk yang dijual itu. Sulit bagi nasabah biasa untuk menilai tingkat keamanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang kompleks. Hal ini khususnya berlaku untuk tabungan jangka panjang dan kontrak asuransi jiwa, di mana keamanan harus dievaluasi selama jangka waktu kontrak diharapkan. Hal ini menjadi salah satu alasan adanya regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia produk ini beroperasi dengan baik. Nah, makanya sekarang di mungkin di banyak tempat ya kalian sering lihat ya, supaya meyakinkan nasabah biasanya di kantor-kantor perusahaan jasa keuangan ada tulisannya ya, misalkan bank ini diawasi oleh OJK atau bank ini dijamin oleh LPS ya. Ini kan contoh beberapa statement untuk meyakinkan nasabah. Misalkan perusahaan pembiayaan atau Gade biasanya ada stikernya tuh dipasang di kantornya mereka bahwa perusahaan ini diawasi oleh OJK agar calon nasabah punya keyakinan bahwa perusahaan ini kondisi keuangannya baik. Karena kalau diawasi oleh OJK kan ada laporan keuangan yang dievaluasi oleh pengawas jasa keuangan ya mengenai kondisi keuangan. Jadi misalkan perusahaan ini modalnya kurang, biasanya ya di OJK akan mengeluarkan surat kepada perusahaan untuk menambah modal. Ya. Atau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran laporan yang tidak disampaikan, biasanya OJK pun akan berikan surat teguran atau surat peringatan. Ya, di antaranya itu. Kayaknya sekarang banyak sekali tuh, perusahaan Gade, perusahaan leasing, ya. Mereka masang stiker itu. Perusahaan ini diawasi oleh OJK. Tujuannya adalah supaya calon nasabah itu yakin dengan perusahaan itu, bahwa perusahaan itu bagus, ya. Bahwa perusahaan itu sudah memperoleh izin dari OJK dan sebagainya. Ini untuk meyakinkan calon nasabah, gitu. Ya. Disebutkan hal ini khususnya terjadi dalam asuransi ketika calon pemegang polis mungkin mengetahui lebih banyak tentang bahaya, kebiasaan, dan kesehatan mereka daripada perusahaan asuransi. Ya. Jadi informasi-informasi mengenai kondisi perusahaan itu sebenarnya bisa diakses ya. Di OJK itu ada. Misalnya perusahaan A kondisinya seperti apa, RBC-nya berapa, itu bisa. Kalau memang perusahaan itu sudah mendapat izin dari OJK. Jadi calon calon pemegang polis bisa bertanya melalui OJK itu mengenai informasi kondisi perusahaan. Kalau kondisi perusahaannya tidak sehat, kan calon pertanggung atau pemegang polis bisa mencari perusahaan asuransi yang lain yang lebih bagus. Ya. Gitu. Supaya mereka tidak istilahnya dibohongi ya oleh perusahaan asuransi yang menjual produk itu.
Demikian pula perusahaan-perusahaan yang lain ya selain asuransi, misalnya perusahaan leasing itu juga biasanya kan gitu. Kalau leasing itu biasanya mereka akan menawarkan bermacam-macam bonus biasanya ya. Kalau beli kendaraan lewat perusahaan leasing ini nanti dapatnya ini ya kan. Dapat helm, dapat jaket, dan sebagainya. Itu strategi dari perusahaan. Tapi sebenarnya yang penting harus dilihat perusahaannya itu sehat atau enggak. Ya. Nah, kemudian di sini ada istilah ketidakstabilan sistemik. Ketidakstabilan sistemik di seluruh sistem dapat merusak lembaga yang tadinya sehat karena hilangnya kepercayaan pada sektor tersebut secara keseluruhan. Atau penularan dari satu lembaga ke lembaga lain melalui sistem bayaran yang menyebabkan hilangnya likuiditas. Nah, sistemik ini eh, kaitannya adalah eh, kon, apa, keberlangsungan dari perusahaan-perusahaan itu dalam menjalankan operasionalnya. Makanya di kita ada namanya istilahnya eh, KSSK, ya, saya lupa singkatannya. Itu komite yang mengawasi sistem keuangan di kita. Jadi karena sekarang semua jasa keuangan diawasi oleh OJK, maka hampir semua peredaran atau transaksi keuangan bisa dilihat. Misalkan uang yang diperoleh dari perusahaan asuransi, yaitu uang premi, itu nantinya disalurkan kemana aja, itu bisa kelihatan dari itu. Jadi untuk melihat distribusi uang itu larinya kemana, sebenarnya itu. Apakah ke sektor real, ya, manufaktur, atau ke bank, dan bank itu biasanya ya muter lagi ke perusahaan leasing ya, untuk pembiayaan dan sebagainya. Nah itu bisa dilihat di situ. Misalnya ada komite KSK keuangan, saya lupa. Komite SKP-nya apa? Saya lupa. Itu yang di anggotanya itu ada dari OJK, Kementerian Keuangan, LPS, itu yang nantinya akan mengawasi dari atau mencegah terjadinya eh, apa kegagalan secara sistemik, dan mereka akan melaporkan biasanya kondisi dari masing-masing jenis perusahaan secara umum ya, baik dari perbankan, baik dari pasar modal, kemudian dari lembaga keuangan non bank ya. Di dalamnya ada asuransi, dana pensiun, penjaminan, pegadaian, banyak sekali. Ini sebutkan lagi mengenai tujuan lain dari regulasi. Ada alasan sosial yang lebih luas untuk regulasi dalam keadaan tidak dapat dibenarkan oleh berbagai alasan ekonomi murni yang ditetapkan di atas. Pemerintah biasanya akan berkepentingan untuk melindungi konsumen. Prinsipnya itu. Dan juga selain sisi konsumen, pemerintah juga sebenarnya melindungi investor ya. Karena bagaimanapun juga perekonomian ini kan muncul karena ada investor. Kalau nggak ada investor juga eh, keuangan tidak jalan. Dari motivasi sosial atau untuk menghindari rasa malu politik ketika konsumen menderita karena produk yang jual secara keliru atau lembaga yang gagal. Tidak ada kepastian bahwa mekanisme pasar akan mencapai tingkat perlindungan konsumen yang diinginkan atau bertindak demi kepentingan konsumen. Makanya sekarang ada lembaga perlindungan konsumen. Jadi kalau ada pemalsuan, penipuan dan sebagainya, mereka bisa mengadu ke sana agar korban penipuan ini tidak bertambah banyak. Mencegah. Dan sudah banyak kejadian di kita, terutama seperti penjualan properti ya, yang ternyata bahwa fiktif ya, ternyata bangunannya nggak ada, tanahnya nggak jelas ya, dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan pemerintah mungkin memiliki tujuan ekonomi dalam regulasi. Kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan telah disebutkan sebelumnya. Tujuan ekonomi lainnya mungkin meliputi
pertama untuk mengutamakan perusahaan lokal dengan mengorbankan perusahaan milik asing, misalnya dengan batasi masuknya yang terakhir ke pasar. Jadi seperti contohnya di perusahaan asuransi itu tidak boleh 100% modal asing, tetap harus ada modal dari eh, orang kita ya, orang istilahnya pribumi harus ada. Ya, jadi perusahaan asing yang beredar di kita, perusahaan asuransi ya, kita sebut sebagai CV ya, biasanya, joint venture. Artinya bahwa tidak boleh 100% modalnya dari asing. Harus ada meskipun kecil ya 5% kalau nggak salah itu harus ada dari Indonesia modalnya. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang kuat di negara ini, makanya biasanya di kita kalau ada tenaga asing yang bekerja di perusahaan asuransi, mereka harus membuat laporan mengenai transfer knowledge atau transfer pengetahuan selama dia bekerja. Jadi dalam setahun apa yang sudah ditransfer dari orang tersebut, terutama orang asing ke kita, orang Indonesia, terkait pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki. Misalkan dia memberikan training atau memberikan sharing knowledge dan sebagainya. Kemudian untuk memperkuat pasar modal lokal yang tadi saya singgung, kemudian untuk memastikan bahwa utang pemerintah dapat dibiayai, misalnya dengan persyaratan menginvestasikan proporsi minimum dalam surat berharga pemerintah. Ini terkait dengan investasi tadi juga ya. Jadi tidak boleh 100% perusahaan itu milik asing, tetap harus ada bagian dari milik orang Indonesia. Dan yang berikutnya untuk mengendalikan pergerakan mata uang. Yang terakhir untuk mengintegrasikan keseluruhan struktur jaminan sosial khususnya pensiun hari tua. Jadi kembali lagi kenapa di kita dibentuk otoritas jasa keuangan adalah supaya kaitan dari semua jasa keuangan itu semuanya di bawah satu kendali, satu payung. Kalau dulu kan terpisah. Yang mengawasi bank itu Bank Indonesia, kemudian yang mengawasi lembaga jasa keuangan non-bank adalah Kementerian Keuangan dan juga pasar modal diawasi oleh Kementerian Keuangan. Dan ini dulu sering terjadi ketimpangan informasi. Kadang kita ingin minta data mengenai perbankan agak susah karena beda lembaga. Ya. Dari Kementerian Keuangan harus memberikan surat ke Bank Indonesia atau sebaliknya Bank Indonesia butuh data mengenai jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, mereka juga tidak bisa mudah minta datanya. Dan sekarang dengan satu payung akan lebih mudah itu. Ya, jadi, tadi sudah saya singgung juga mengenai peredaran uang larinya kemana-kemana bisa dilihat sekarang lebih mudah karena di dalam satu payung ya, OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun ya masih belum sempurna ya kan sekarang karena kadang masih ada kendala-kendala yang harus eh, istilahnya diselaraskan karena dulu kan masih terpisah sekarang jadi satu biasanya ada istilahnya harmonisasi ya dari masing-masing pihak baik dari perbankan dari pasar modal maupun dari IKNB ya industri keuangan non bank ya. Nah, itu tujuannya adalah itu supaya orang bisa melihat secara keseluruhan dari eh, apa penggunaan jasa keuangan itu. Jadi sekarang data mengenai orang itu sudah minjem di mana aja. Dulu kan PI checking ya. Sekarang lewatnya Slick ya. Saya lupa sebutannya. Slick informasi keuangan kalau nggak salah. Sistem layanan informasi keuangan. Nah dari situ orang bisa diketahui semua. Dia sudah pinjam ke bank mana aja. Dia sudah ambil misalkan kredit atau leasing dari perusahaan leasing mana aja. Semua jadi satu di situ ya. Atau orang itu misalkan sudah pernah di blacklist dan sebagainya ketahuan semua. Slick gitu. Tim layanan informasi keuangan. Kalau dulu PI checking. Yaitu di bawah OJK.
Di sini ada pengaturan jenis usaha tertentu, ada beberapa jenis bisnis yang pemerintahnya tidak bergantung pada operasi alami kekuatan kompetitif. Contohnya termasuk produk wajib dan produk yang dianggap sangat penting sehingga pemerintah melakukan intervensi di pasar untuk memastikan akses bagi semua orang. Nah, ini mungkin terutama produk-produk asuransi yang asuransi sosial ya, yaitu BPJS ya, terutama baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, karena di situ memang eh, tidak bisa lagi adanya persaingan lagi karena memang semua harus dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya BPJS kesehatan terutama didanai oleh pemerintah, BPJS ketenagakerjaan. Jadi pemerintah ikut itu untuk mendanai kebutuhan dana terkait asuransi kesehatan maupun asuransi tenaga kerja. Dan juga untuk pensiun PNS dan sebagainya itu semua didanai oleh pemerintah ya. Meskipun ada iuran dari PNS itu sendiri. Tapi pembayaran pensiunnya tiap tahun itu didanai melalui APBN. Taspen yang melakukan pembayaran untuk pensiun pegawai negeri atau ASABRI juga yang membayar pensiunan ABRI dan polisian. Ada ASABRI, Taspen, BPJS. Kemudian ada asuransi sosial lainnya seperti kalau yang kecelakaan apa? Asuransi apa? Kecelakaan, saya lupa. Asuransi Aksiden, Pak. Hah? Apa? Asuransi apa? Saya lupa. Kalau ada yang bayar tuh, itu juga punya pemerintah. Asuransi apa namanya? Jasindo ya, Jasa Asuransi Indonesia ya, kalau nggak salah. Jasindo ya. Itu biasanya kalau ada kecelakaan mereka yang membayarkan dan memang sebagian didanai oleh pemerintah. Oh, jasa marga kan yang bikin jalan itu, bukan asuransi. Bukan, Jasindo, jasa asuransi Indonesia. Oh, jasa marga itu jasa yang lain, jasa bikin jalan. Jasa marga. Ya. Kalau kecelakaan tuh biasanya Jasindo yang bayar, lagi meninggal dan sebagainya. Dan pelayanannya sekarang cukup cepat ya, gitu. Makanya mengalami kecelakaan. Karena saya pribadi mengalami itu. Itu anak saya meninggal itu dalam sehari sudah didatangi oleh dari Jasindo, mereka langsung minta data saya, ya sehari kemudian sudah dibayarkan benefit cepat ya. Tidak harus melengkapi surat ini itu dan sebagainya, karena kecelakaannya kan sudah diketahui secara umum ya, mereka langsung tahu. Kemudian peraturan kehati-hatian, regulasi kehati-hatian, ya ini mengenai prudensial ya, prudent ya, kehati-hatian. Jadi disebutkan tujuan dari regulasi adalah mengurangi kemungkinan kegagalan lembaga keuangan ke tingkat yang dapat diterima atau meminimalkan kerugian bagi pihak yang paling rentan. Disebutkan deposan, pemegang polis, menerima manfaat asuransi, pihak ketiga, apabila kegagalan terjadi. Ya tadi sudah saya singgung juga, untuk meminimalisir ini sebenarnya ada lembaga yang mengcover ya. Jadi kalau perbankan ada lembaga penjamin simpanan, kemudian nanti di asuransi ada lembaga penjamin polis. Jadi kalau terjadi kegagalan mereka bisa dijamin oleh lembaga penjamin. Ya. Di buku ini mungkin nggak disinggung mengenai lembaga penjamin. Nah, ini disebutkan instrumen pengaturan meliputi undang-undang yang mengatur perilaku bisnis. Ya. Yang pertama persyaratan tata kelola perusahaan, makanya di perusahaan itu harus menerapkan GCG, Good Corporate Governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Dan ini
di di OJK ada laporannya ya dari setiap perusahaan untuk melaporkan mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, ya. Yaitu laporan mengenai pelaksanaan GCG, baik dilihat dari sisi strukturnya, dari sisi outcome-nya, gitu. Karena ada tata kelola perusahaan yang baik itu meliputi 3 hal misalnya. Jadi yang pertama strukturnya, yaitu komponennya harus ada, dan yang ketiga outcome-nya. Jadi ada tiga komponen terkait tata kelola perusahaan yang baik ini. Meskipun strukturnya ada, kalau tidak dijalankan secara baik, maka hasilnya juga tidak baik. Bahkan strukturnya ada, sudah dijalankan dengan baik, kita juga harus melihat outcome-nya gimana, bagus nggak hasilnya. Mungkin sudah dijalankan dengan baik, tapi hasilnya nggak baik juga. Berarti kan ada yang salah. Mungkin SOP-nya ada yang kurang tepat dan sebagainya. Kemudian kualitas dan kuantitas modal, standar akuntansi, ini kode asuransi ini terkait dengan RBC ya, risk capital, modal minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi, yang mungkin tahun depan atau 2026 akan ditingkatkan untuk modal asuransi. Hal ini kenapa dilakukan? Karena memang kalau dilihat sekarang ini modal asuransi sudah terlalu kecil ya, 100 miliar itu kan terlalu kecil. Sementara rumah-rumah di Pondok Indah aja harganya mungkin sudah 5 miliar, 10 miliar. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan itu sudah terlalu kecil. Mungkin nanti modal asuransi minimal 1 triliun ya. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar ya. Jadi nggak ratusan lagi, ribuan. Kemudian tingkat pengungkapan sehingga perusahaan dapat berekspos terhadap disiplin pasar. Dan pembatasan pada sifat struktur perusahaan dan aturan yang berlakukan batasan pada risiko yang dapat ditanggung dan pengelolaan yang tepat terhadap risiko. Jadi kembali lagi terkait kesehatan perusahaan, kan perusahaan asuransi dinilai dari salah satunya tingkat risiko. Kemudian ada 4 komponen ya, tingkat risiko, kemudian penerapan GCG-nya ya, kemudian permodalannya ya, kemudian yang terakhir adalah rentabilitasnya. Ini sebenarnya dari uraian yang terkait ini perilaku bisnis ya, sebenarnya 4 hal itu tercantum di sini. Itu risiko, GCG, tata kelola perusahaan yang baik, kemudian permodalan, dan juga rentabilitas. Rentabilitas ini mungkin terkait dengan tingkat pengungkapan perusahaan yang dapat terekspos terhadap disiplin pasar. Ini kan mengenai sebenarnya perusahaan ini untung atau enggak gitu. Karena banyak perusahaan yang kadang dalam membuat laporan itu kelihatannya untung, padahal sebenarnya rugi. Ini banyak terjadi terutama di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka kelihatannya untung, padahal sebenarnya bukan untung. Mereka misalkan menjual aset, kelihatannya untung. Dan itu bukan keuntungan ya kalau menjual aset. Kemudian perusahaan dapat minta untuk memberikan informasi kepada pengawas secara berkala. Nah, ini laporan-laporan yang memang harus disampaikan kepada pengawas ya. Pertama, ya karena pengawasannya sekarang di OJK, ya laporan-laporan ini disampaikan ke OJK. Dan sekarang laporan-laporan yang disampaikan ini bentuknya juga bukan hard copy lagi ya, soft copy ya. Nah, saya ingat dulu kalau laporannya hard copy itu kita banyak apa banyak memerlukan space atau ruang untuk mengumpulkan laporan itu. Jadi kalau semesteran atau tribulanan itu jadi banyak banget di ruangan tuh numpuk laporan-laporan dalam bentuk hard copy. Nah, sekarang bentuknya soft copy laporan itu. Dan laporan ini biasanya dalam laporan bulanan ya, untuk laporan keuangan, sehingga tidak merepotkan baik dari perusahaan maupun pengawas dalam mengumpulkan laporan itu ya. Jadi bentuknya soft copy sekarang. Oke. Mungkin sementara sampai sini dulu ya. Ini sudah jam 2:30.
Nanti kita mulai lagi untuk yang kuliah berikutnya 3:30 aja ya. Saya juga capek nih ngomong terus. Ya, nanti jam 15.30 deh kita mulai lagi. Ya, Oke, Pak. Baik, ya. Pak. Ini masuk semua ya, kayaknya ya. 16 orang ya. Masuk semua ya. Oke, tapi siapa? Iqbal ya, Jasara Harja ya mungkin ya. Ya, Jasara Harja. Paling kecelakaan, bukan Jasa Marga. Tadi saya Jasindo ya, salah juga ya Jasindo ya. Jasa Harja ya, kalau kecelakaan. Karena kita biasanya juga membayar premi untuk kecelakaan kan ada tuh kalau membayar pajak kendaraan ya. Ada bayaran untuk kecelakaan. Ya, makasih. Jadi masuk semua ya. Kita ada berapa orang sih? 16 atau 17 kelas kita. Kelas kita ada berapa orang? Saya lupa. Ada yang hafal berapa orang kelas kita? Halo, saya kelas kita berapa orang? 16 ya, berarti masuk semua ya. Oke, masih. Nanti jam 3:30 ya. Kita mulai lagi online. Oke, saya tutup dulu nih ya. Zoom-nya. Kita mulai lagi jam 15.30. Nah, sampai ketemu lagi nanti. Oke, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.